Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 18 ayat yang pertama. Saya bacakan bagi saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, khususnya dalam Lukas 18 ayat 1 hingga 8, nah Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang janda yang meminta tolong kepada seorang hakim yang disebut sebagai hakim yang tidak takut kepada siapapun. Saudara, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada pendengarnya dan juga kepada kita bagaimana sikap kita di dalam berdoa, yaitu bahwa kita harus berdoa dengan tekun, berdoa terus-menerus agar kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dan untuk melakukan kehendak Allah. Nah, saudara, dari perumpamaan janda yang tekun ini kita belajar satu hal, bahwa kita harus berdoa dengan tekun mengenai segala hal yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Mengapa? Pertama, karena doa adalah sarana anugerah Tuhan. Lewat doa kita menerima segala berkat yang Tuhan mau sediakan bagi kita dengan menjawab doa-doa kita. Nah, saudara, Yakobus 4 ayat 2b mengatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Hal ini mengingatkan kita bahwa doa itu adalah sebuah sarana anugerah yang Tuhan sediakan, di mana melaluinya Tuhan menyediakan atau menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Jika kita tidak berdoa, artinya kita tidak mempercayakan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Tuhan. Mungkin kita akhirnya lebih bergantung kepada kemampuan kita, usaha kita. Hal ini tentu saja bukan merupakan ekspresi sikap orang yang beriman. Dan tentu saja hal ini tidak berkenan kepada Tuhan. Andai kata kita berhasil, maka kita akan membanggakan diri, dan itu akhirnya membuat kita jatuh di dalam perangkap iblis. Karena itu kita perlu belajar mempercayakan setiap kebutuhan kita di dalam doa kepada Tuhan, dan melihat bahwa setiap keberhasilan yang kita terima adalah jawaban Tuhan melalui doa kita, pertolongan Tuhan melalui doa kita yang patut kita syukuri. Alasan kedua mengapa kita harus berdoa dengan tekun adalah karena lewat doa yang tekun, Tuhan pun bisa membentuk hati kita, sehingga pada akhirnya kita dapat berdoa selaras dengan kehendak Tuhan. Dan saudara, seringkali ketika kita mengawali doa kita berdoa tanpa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita cenderung berdoa dan meminta berdasarkan pikiran kita yang mementingkan diri semata. Akibatnya ketika kita berdoa, kemudian kita tidak memperoleh apa yang kita minta. Yakobus pasal 4 ayat 3 memperingatkan kita dengan mengatakan, kamu berdoa juga, tapi kamu tidak memperoleh apa-apa. Sebab kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, karena itu kita perlu memperhatikan bagaimana sikap kita berdoa. Di dalam doa yang tekun, kita membuka hati kita untuk dibentuk Tuhan. Untuk diselaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Sampai kita dapat berkata, kalau Tuhan menghendaki, maka biarlah ini yang terjadi. Dan kalau ini adalah kehendak Tuhan, biarlah Tuhan yang buka jalan. Dan inilah sikap doa yang mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Jadi lewat doa sebagai sarana anugerah, kita belajar mempercayai Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dan lewat doa kita percaya bahwa Tuhan akan membentuk kita, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengatur apa yang terbaik bagi hidup kita. Dengan demikian, melalui doa kita pun semakin mengenal Tuhan dan semakin bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.